geometri Euclid ya. Kepada teman-teman bisa, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai mata kuliah geometri Euclid pada siang hari ini. Tujuannya adalah semoga apa yang kita pelajari mudah dimengerti dan juga bisa bertahan lama, tahan ingatannya, dan nanti mendapatkan hasil yang terbaik pada saat ujian telah tiba. Eh, Berdoa menurut agama dan juga keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Sekian dari saya. Saya kembalikan ke Ibu Dwi. Terima kasih, Ibu. Iya, terima kasih Ilyas. Baik teman-teman, kita lanjutkan sebentar ya untuk mata kuliah Geometri Euclid. Mungkin minggu kemarin sudah sama Bu Ola ya, apa namanya materinya. Jadi saya melanjutkan materi yang kemarin. Kemarin udah sampai apa materinya? Masih ingat nggak? Kemarin udah masuk ke postulat, Bu. Aturan postulat, tapi belum dijelaskan. Hmm. Oke. Masuk ke postulat ya. Eh, Jadi postulat itu pernyataan ya, pernyataan pangkal. Kalau di awal kan kita mengenal mengenai pengertian pangkal gitu ya. Nah, sekarang apa namanya? Selanjutnya materi selanjutnya adalah postulat atau pernyataan pangkal. Nah, di sini capaian apa namanya? Pembelajarannya ya nanti mahasiswa dapat memiliki kemampuan menalar deduktif dengan menggunakan definisi dan postulat. Nah, kalau pernyataan ya, pernyataan itu kan sesuatu yang kita nyatakan ya. Jadi kata dasar nyata, fakta ya. Jadi pernyataan itu adalah bisa diartikan bahwa jabaran tentang suatu kebenaran yang nyata. Nah, di sini pernyataan itu diperlukan juga suatu pernyataan pangkal yang dinamakan postulat. Nah, postulat itu adalah pernyataan paling awal tentang sesuatu yang nyata, sehingga dijamin keberadaannya yang hakiki dan keberadaannya untuk tidak untuk itu tidak diperlukan lagi pembuktian untuk pernyataan kebenaran tersebut. Jadi kita tidak perlu membuktikan ya di postulat itu. Itu. Nah, tadi saya sudah tanyakan Bu Ola, sepertinya ini sudah postulat 1 sampai 4. Kemudian definisi 7 juga sudah kan ya? Definisi 17 maaf. Jadi di situ adalah definisi sudut yang sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Di sini adalah lanjutan. Nah, kemudian jumlah dan selisih dua ruas garis ya, definisi 19 dan definisi 20 juga sudah. Nah, sekarang mungkin masuk ke jumlah dan selisih dua sudut. Di definisi 21 ya. Definisi 21 di situ bunyinya adalah jumlah dua sudut ABC dan CBD adalah sudut ABD jika dan hanya jika sinar BC itu di antara sinar BA dan BD ya. Jadi di sini sudut ABC ditambah sudut CBD itu sama dengan sudut ABD. Sudut ABC ditambah sudut CBD itu sama dengan sudut ABD. Nah, kemudian definisi 22 ya, selisih antara sudut ABD dan ABC adalah sudut yang jika ditambah pada sudut ABC akan didapat sudut ABD sebagai jumlahnya.
Jadi di sini adalah sudut ABD kalau kita kurangi dengan sudut ABC itu sama dengan sudut CBD. Tuh ya. Jadi di sini ada catatan ya, gunakan definisi jumlah dan selisih ruas garis atau definisi jumlah dan selisih sudut untuk menentukan ruas garis atau sudut yang ditanyakan berdasarkan ukuran ruas garis atau sudut yang diketahui. Ya, oke. Mungkin di sini ada contoh, jadi diketahui AD, AD itu 10 gitu ya. Kemudian DF itu 3, kemudian AE itu adalah 2 dan BE itu 6. Nah, kita eh, kita diminta untuk menentukan AF, AF dan AB. Nah, di sini berarti kalau diketahui DF itu sama dengan 3, AD itu 10 gitu ya, berdasarkan tadi gambarnya. Maka kesimpulannya adalah AD dikurang DF itu sama dengan AF. Ya, jadi 10 dikurang 3 itu sama dengan AF, sehingga AF itu sama dengan 7. Alasannya apa? Lawan definisi. Selisih dua ruas garis AB dan BC adalah ruas garis yang jika ditambah kepada ruas garis BC akan didapat ruas garis AB sebagai jumlahnya. Kemudian yang B diketahui AE itu 2, BE itu 6 gitu ya. Kesimpulannya adalah AE ditambah BE itu sama dengan AB gitu ya. 2 ditambah 6 itu sama dengan AB sehingga AB itu sama dengan 8. Di sini adalah lawan definisi. Jumlah dua ruas garis AB dan BC adalah ruas garis AC jika dan jika titik B di antara A dan titik C. Ya, jadi kita bisa menggunakan yang dari awal ya definisi-definisinya, kemudian jika diperlukan juga menggunakan postulat itu nanti ada bukti 2 kolom namanya. Oke, nomor 2, 3, 4. Oke, mungkin dibacakan. Tadi Ilyas, Ilyas silahkan nunjuk temennya. Baik, Bu. Saya mau nunjuk perempuan Kaila, Bu. Oke, silahkan Kaila. Baik, Ibu. Nomor 2, ukuran sudut ABC sama dengan 90. Ukuran sudut BAD sama dengan 115. Ukuran sudut ADC sama dengan 123. Lalu ukuran sudut BFA sama dengan 92. Ukuran sudut DAE sama dengan 69. Ukuran sudut FDC sama dengan 104. Ukuran sudut FBE sama dengan 68. Ukuran sudut DFA sama dengan 88. Pada gambar di bawah ini, A. Diketahui ukuran sudut FBE sama dengan 68 dan ukuran sudut ABC sama dengan 90. Maka kesimpulannya itu ukuran sudut ABF ditambah ukuran sudut FBE sama dengan ukuran sudut ABC. Dan sehingga ukuran sudut ABF ditambah 68 sama dengan 90 sehingga ukuran sudut ABF sama dengan 22. Alasannya yaitu lawan definisi yaitu selisih antara sudut ABD dan ABC adalah sudut yang jika ditambah pada sudut ABC akan didapat sudut ABD sebagai jumlahnya. Oke, lanjut Kaila. D. Diketahui ukuran sudut DAE sama dengan 69 dan ukuran sudut BAD sama dengan 115. Kesimpulannya itu ukuran sudut BAE ditambah ukuran sudut DAE sama dengan ukuran sudut BAD. Sehingga ukuran sudut BAE ditambah 69 sama dengan 115. Sehingga ukuran sudut BAE sama dengan 46. Alasannya itu lawan definisi yang dimana selisih antara sudut ABD dan ABC adalah sudut yang jika ditambah pada sudut ABC akan didapat sudut ABD sebagai jumlahnya. Lalu yang C diketahui ukuran sudut FDC sama dengan 104 dan ukuran sudut ADC sama dengan 123.
Kesimpulannya, ukuran sudut ADF ditambah ukuran sudut FDC sama dengan ukuran sudut ADC. Sehingga ukuran sudut ADF ditambah 104 sama dengan 123, sehingga ukuran sudut ADF sama dengan 19. Alasannya itu lawan definisi. Apa bunyinya lawan definisinya? Selisih antara sudut ABD dan ABC adalah sudut yang jika ditambah pada sudut ABC akan didapat sudut ABD sebagai jumlahnya. Oke. Silakan Kaila nunjuk temennya untuk melanjutkan. Boleh lintang, Ibu. Oke, silakan Lintang. Baik, Ibu. Yang D diketahui besar sudut ADF sama dengan 19. Kesimpulan, sudut ADF adalah sudut lancip. Alasan lawan definisi, yaitu sudut lancip adalah sudut yang ukurannya lebih dari 0 dan kurang dari 90. Oke. Terus, Yang E diketahui besar sudut BFA sama dengan 92 dan besar sudut DFA sama dengan 88. Kesimpulan, besar sudut BFA ditambah besar sudut DFA sama dengan besar sudut BFD. Yang dimana 92 ditambah 88 sama dengan nggak ada duit. Ya Allah lah. Habis kan? Kan Gojek 30. Saya lanjutkan Ibu, di mana 92 tambah 88 sama dengan besar sudut BFD, lalu besar sudut BFD sama dengan 180. Alasan lawan definisi, yaitu jumlah dua sudut ABC ditambah dan CBD adalah sudut ABD, jika dan hanya jika sinar BC di antara sinar BA dan BD. Lalu yang F, diketahui besar sudut BFD sama dengan 180. Kesimpulan, sudut BFD adalah sudut lurus. Alasan lawan definisi, sudut lurus adalah sudut yang ukurannya 180. Oke, terima kasih Lintang. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kita menggunakan definisi-definisi yang sebelum-sebelumnya ya. Oke, sekarang postulat sifat-sifat operasi gitu ya pada bilangan, ruas garis, dan sudut ya. Jadi di situ postulat 5 dinamakan juga sebagai postulat penjumlahan. Jadi selisih dua ruas garis AB dan BC adalah ruas garis yang jika ditambah kepada ruas garis BC akan didapat ruas garis AB sebagai jumlahnya. Jadi di sini jika misalnya A itu sama dengan B, C itu sama dengan D, maka A ditambah C itu sama dengan B ditambah D. Kemudian postulat 5A, postulat penjumlahan untuk ruas garis. Nah, jika ruas garis yang kongruen ditambahkan kepada ruas garis yang kongruen, maka jumlahnya adalah ruas garis yang kongruen. Jadi kalau misalnya jika ruas garis AB itu kongruen ruas garis CD, ya, kemudian PQ, ruas garis PQ itu kongruen dengan ruas garis RS, maka ruas garis AB ditambah ruas garis PQ itu kongruen dengan ruas garis CD ditambah ruas garis RS. Ini postulat penjumlahan untuk ruas garis. Sekarang postulat 5B itu adalah postulat penjumlahan untuk sudut. Nah, jika sudut yang kongruen ditambahkan kepada sudut yang kongruen, maka jumlahnya adalah sudut yang kongruen. Jadi, jika sudut ABC kongruen dengan sudut DEF dan sudut PQR kongruen dengan sudut STU, maka sudut ABC ditambah sudut PQR itu sama dengan sudut DEF ditambah sudut STO. Itu postulat penjumlahan untuk sudut. Misalnya diperhatikan gambarnya ya. Kemudian di sini ruas garis PT itu kongruen dengan ruas garis QT. Dan ruas garis ST itu kongruen dengan ruas garis WT. Ya, misalnya di sini PT itu ya ruas garis PT itu 7, ruas garis QT itu 7 kongruen, kemudian ruas garis ST itu
itu kongruen dengan WT 14, maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya di situ adalah ruas garis PS itu kongruen dengan ruas garis QW. Alasannya apa? Postulat penjumlahan untuk ruas garis. Nah, misalnya nomor 2 dilihat gambarnya, diketahui sudut A B EAB di sini ya, EAB kongruen dengan EAB itu kongruen dengan DBA ya. Kemudian sudut EAD ya, EAD kongruen dengan DBE. Oke. Nah, maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah sudut BAD itu kongruen dengan sudut ABE. BAD, ABE ya. Alasannya adalah postulat penjumlahan untuk sudut. Oke, sekarang postulat selanjutnya ya. Postulat pengurangan. Jika sama, ya, dikurangkan dari yang sama, maka selisihnya juga akan sama. Jadi, jika A itu sama dengan B dan C itu sama dengan D, maka A dikurangi C sama dengan B dikurangi D. Kemudian postulat 6A, postulat pengurangan untuk ruas garis. Jika ruas garis yang kongruen dikurangkan kepada ruas garis yang kongruen, maka selisihnya adalah ruas garis yang kongruen. Jadi, jika ruas garis AB itu kongruen dengan ruas garis CD, dan ruas garis PQ kongruen dengan ruas garis RS, maka ruas garis AB dikurangi ruas garis PQ kongruen dengan apa ini ruas garis CD dikurang ruas garis RS. Kemudian postulat pengurangan sudut, jika sudut yang kongruen dikurangkan kepada sudut yang kongruen, maka selisihnya adalah sudut yang kongruen. Jadi jika sudut ABC kongruen dengan sudut DEF dan sudut PQR kongruen dengan sudut STU, maka sudut ABC dikurang sudut PQR itu sama dengan sudut DEF dikurangi sudut STU. Itu ya, pengurangan. Jadi di sini kalau ada gambar misalnya contohnya gambarnya seperti ini, kemudian diketahui apa ruas garis ya, ruas garis AB ya, ruas garis AB itu kongruen dengan ruas garis CDA, BAB dengan CD ya. Kemudian DF itu dengan apa namanya EF ya. Nah, maka apa tadi DF itu dengan EF ya. Maka di situ adalah BF itu kongruen dengan ruas garis BF ya. Itu kongruen dengan ruas garis CF. Ya. Oke. Selanjutnya boleh Lintang, siapa temennya? Indi, Ibu. Ya, silakan. Baik, izinnya Ibu, yang nomor 2 itu diketahui sudut PQR dan sudut STU itu sudut lurus. Maka, yang diketahui yang selanjutnya, itu sudut PQS kongruen dengan sudut UTR. Jadi kesimpulannya, sudut RQS kongruen dengan sudut STR. Alasannya yaitu postulat di mana yang pengurangan untuk sudut. Oke.
Oke, terima kasih Indi. Kemudian selanjutnya adalah postulat perkalian ya. Jika sama dikalikan dengan yang sama, maka hasil kalinya akan sama ya. Jika A itu sama dengan B dan C itu sama dengan D, maka A dikali C sama dengan B kali D. Kemudian postulat pembagian. Jika sama dibagi dengan yang sama, maka hasil baginya akan sama. Jadi jika A sama dengan B ya dan C itu sama dengan D, maka A dibagi C itu sama dengan B dibagi D. Ya, itu postulat pembagian. Kemudian untuk postulat pembagian untuk ruas garis, jadi setengah dari ruas garis yang kongruen adalah ruas garis yang kongruen. Setengah dari ruas garis yang kongruen adalah apa? Ruas garis yang kongruen. Jadi di sini jika P itu titik tengah dari garis AB gitu ya, ruas garis AB dan Q itu titik tengah ruas garis CD serta AB itu kongruen dengan ruas garis AB kongruen dengan ruas garis CD, maka ruas garis AP juga kongruen dengan ruas garis CQ atau ruas garis AP itu kongruen dengan ruas garis QD atau ruas garis PB kongruen dengan ruas garis CQ atau ruas garis PB itu kongruen dengan ruas garis QD gitu ya. Kalau ada setengah ruas garis yang kongruen itu apa setengah dari ruas garis yang kongruen adalah ruas garis yang kongruen. Pembagian untuk ruas garis. Kemudian postulat 8B itu adalah postulat pembagian untuk sudut. Setengah dari sudut yang kongruen adalah sudut yang kongruen. Jadi kita perhatikan jika di sini ada sinar BC itu bisektor sudut ABD dan sinar QR bisektor sudut PQS serta ABD kongruen dengan sudut PQS, maka apa di sini? Sudut ABC kongruen dengan sudut PQR atau sudut ABC kongruen dengan sudut RQS atau sudut CBD kongruen dengan sudut PQR atau sudut CBD itu kongruen dengan sudut RQS. Jadi di sini postulat pembagian untuk sudut. Ya. Oke, silakan Indi temennya. Ya, siapa? Yusuf, Bu. Yusuf. Ya, silakan temennya siapa yang tadi yang ditunjuk? Ada nggak orangnya? Saya ya, Ayo Yusuf, maaf Ibu, suaranya kecil tadi. Indinya Baik, kurang keras ya. baik. Izin lanjutkan. Contoh satu, diketahui eh, sudut ADB kongruen sudut BCA. Lalu yang kedua, sinar DE bisektor sudut ADB. Yang ketiga, sinar CE bisektor sudut BCA. Kesimpulannya yaitu sudut ADE kongruen sudut ACE, lalu sudut ADE kongruen sudut BCE, sudut BDE kongruen dengan sudut ACE, dan sudut BDE kongruen dengan sudut BCE. Alasannya yaitu postulat pembagian untuk sudut. Oke, ya. Oke, terima kasih Yusuf. Jadi Iya, ada sudut ADB kongruen dengan sudut BCA ya. Kemudian sinar DE bisektor sudut ADB dan CE sinar CE bisektor
BCA, ya, maka kesimpulannya apa? Di situ adalah sudut ADE kongruen dengan sudut ACE, kemudian sudut ADE kongruen dengan sudut BCE, kemudian sudut BDE kongruen dengan sudut ACE, dan sudut BDE kongruen dengan sudut BCE. Postulat pembagian untuk sudut. Nah, akan tetapi soal tadi itu mempunyai kesimpulan lain jika hanya mengambil sebagian dari yang diketahui. Ya, jadi sebagian kalau misalnya ini eh, sama-sama semuanya ya, kesimpulannya ini ya. Kalau misalnya yang diambil di sini adalah misalnya diketahui itu sinar DE itu bisektor sudut ADB dan sinar CE itu bisektor sudut BCA, ya. Maka kesimpulannya apa di sini? Kesimpulannya adalah sudut ADE itu kongruen dengan sudut BDE dan sudut ACE itu kongruen sudut BCE. Kita masih ingat ada definisi yang mengatakan bahwa bisektor sudut adalah sinar yang titik pangkalnya adalah titik sudut tersebut dan dengan sisi-sisi sudut tersebut membentuk dua sudut yang kongruen. Oke, selanjutnya Yusuf. Mau Baik, Ibu. Nomor 2. Diketahui ruas garis PB kongruen dengan ruas garis BC. Lalu A titik tengah ruas garis PB dan D titik tengah ruas garis PC. Kesimpulannya adalah ruas garis PA kongruen dengan ruas garis PD, lalu ruas garis PA kongruen dengan ruas garis DC, lalu ruas garis AB kongruen dengan ruas garis PD, dan ruas garis AB kongruen dengan ruas garis DC. Alasannya adalah postulat pembagian untuk ruas garis. Oke. Nah, ini tadi ya, kalau yang diketahui tiganya ini ya. Nah, itu sama contoh yang sebelumnya tadi, kalau soalnya dikembangkan menjadi ya di sini A titik tengah ruas garis PB dan D titik tengah ruas garis PC, maka kita bisa membuat kesimpulan lain ya. Kesimpulannya adalah ruas garis PA itu kongruen dengan ruas garis BA dan ruas garis PD kongruen dengan ruas garis CD. Alasannya adalah definisi. Titik tengah ruas garis adalah titik yang memisahkan ruas garis menjadi dua ruas garis yang kongruen. Oke, sekarang postulat 9 ya. Postulat 9 di situ adalah postulat refleksi untuk ruas garis atau sudut. Ya, jadi A itu sama dengan A. Refleksi ya. Kemudian postulat 9A, postulat refleksi untuk ruas garis atau sudut juga ya. Di sini jika ruas garis AB kongruen dengan ruas garis AB atau sudut A kongruen dengan sudut A. Refleksi ya, sama dengan dirinya sendiri. Kemudian postulat 10, postulat simetri, jika A sama dengan B, maka B sama dengan A. Nah, postulat 10A, postulat simetri untuk ruas garis atau sudut. Jadi, kalau jika ruas garis AB itu kongruen ruas garis PQ, maka ruas garis PQ kongruen dengan ruas garis AB. Jika sudut E kongruen sudut F, maka sudut F kongruen sudut E. Itu ya, postulat simetri. Kemudian postulat 11 adalah postulat transitif. Jadi jika A sama dengan B, B sama dengan C, maka A sama dengan C. Postulat 11A, postulat transitif untuk ruas garis atau sudut ya. Jadi jika ruas garis AB itu kongruen dengan ruas garis PQ dan ruas garis PQ kongruen dengan ruas garis ST, maka ruas garis AB kongruen dengan ruas garis ST. Jika sudut 1 kongruen dengan sudut 2 dan sudut 2 kongruen dengan sudut 3, maka apa? Sudut 1 kongruen dengan sudut 3. Jadi itu postulat transitif. Oke, contoh 1, Yusuf mau nunjuk siapa?
Hmm, siapa ya? Pada off cam, Bu. Ya nggak apa-apa, off kan harus Hmm, tetap memperhatikan Yusuf. Malah nanti iya, kalau Bu. nggak nyaut itu berarti ketahuan ya. Seva, ada Seva nggak? Seva, Ibu. Ya, kan Seva. Baik. Seva tuh cowok apa cewek? Iya. Cowok ya? Cowok, Iya, Ibu. cowok. Oh ya, cowok. Iya, Ibu. Yang mana sih saya belum pernah lihat nih, maksudnya belum hafal. Bisa on cam nggak, Seva? Sebentar, Bu. Dicoba. Ini kalau Yusuf kayaknya masih inget-inget wajahnya ya. Iya, Bu. Ya, silakan Seva. Di contoh 1 diketahui sudut 1 kongruen dengan sudut 2. Soal seperti di atas, dengan hanya diketahui sudut 1 kongruen dengan sudut 2, tidak ada kesimpulan yang dapat dibuat. Untuk itu diperlukan informasi tambahan untuk dapat membuat kesimpulan. Oke. Informasi tambahan dari soal di atas adalah sebagai berikut. Pernyataan, sudut EBD kongruen dengan sudut DBE adalah benar. Alasan, postulat refleksi untuk sudut. Diketahui sudut 1 kongruen dengan sudut 2. Mm-mm. Kesimpulannya, sudut ABD kongruen dengan sudut CBE. Alasan, postulat penjumlahan untuk sudut. Oke. Oke, jadi dari contoh satu, kalau hanya yang diketahui sudut satu kongruen dengan sudut dua, kita nggak bisa memberikan suatu kesimpulan ya. Yang diketahui kok hanya ini, tidak ada informasi tambahan. Maka kita informasi tambahan itu kita bisa memberikan tambahan, misalnya kita ada pernyataan ya postulat tadi bahwa sudut EBD, EBD itu kongruen dengan sudut DBE adalah benar. Alasannya postulat refleksi untuk sudut. Nah, di sini diketahui sudut satu itu kongruen dengan sudut dua, kemudian sudut AB tadi ya dengan pernyataan ini tadi tambahannya berarti bisa disimpulkan bahwa sudut ABD itu kongruen dengan sudut CBE. Alasannya apa? Postulat penjumlahan untuk sudut. Oke. Oke, Seva mau menunjuk siapa, Seva? Udah nggak usah malu-malu. Eh, Yahya aja, Bu. Ya, Yahya, silahkan Yahya. Baik, Yahya, Ibu. on cam ya, biar saya hafal nih wajahnya. Yahya. Nomor 2 diketahui Hmm, sudut ya, nomor 2 kan, Bu? iya, silahkan. Diketahui sudut Diketahui tiga. sudut 3 kongruen dengan sudut 2. Oke. Sudut 1 kongruen dengan sudut 2. Hmm, Kesimpulannya, sudut 1 kongruen dengan sudut 3. Alasannya, postulat transitif untuk sudut. oke. Lanjut. Nomor Satu 3, lagi Yahya. iya, Bu. Nomor 3 diketahui ruas garis AB kongruen Hmm, dengan ruas garis DC. Dan ruas garis AF kongruen dengan ruas garis DE. Kesimpulannya, ruas garis FB kongruen dengan ruas garis EC. Alasannya, postulat pengurangan untuk ruas garis. oke. Jadi di sini tadi ini jelas ya nomor 2, nomor 3 ruas garis AB kongruen dengan ruas garis DC ya. Kemudian AF, ruas garis AF kongruen dengan ruas garis DE, maka ruas garis FB itu kongruen dengan ruas garis EC. Postulat pengurangan untuk ruas garis. Oke, terima kasih ya. Nah, selanjutnya di sini ada soal ya.
Nah, 1 sampai 6. Nah, nanti sebagai latihan ya, tugas kalian ya untuk mencoba apa namanya berdasarkan materi yang sudah dijelaskan di atas tadi ya, dicoba. Untuk pengumpulan tugasnya PJ ya di mana ya? Maksudnya Bu Ola di mana ya? Atau di Drive atau di mana ya? Saya belum ngecek. Di Drive, Ibu. Oh, di Drive ya. Itu bisa diakses Bu Ola juga ya? Iya, Bu. Kemarin, Kira-kira, mm-mm. tadi pagi saya udah kirim ke Bu Ola link Drive yang semua tugasnya gitu, Bu. Terus untuk materi-materinya sudah didapat lewat link Drive tersebut atau bagaimana? Materinya ada di link di Drive yang berbeda, Bu. Di link Drive tadi juga ya? Yang berbeda, Bu. Oh, yang berbeda. Atau mungkin saya bagikan aja nanti dari Drive saya ya. Iya, Belum Bu. dikasih Bu Ola ya materinya ya? Untuk materi yang keempat udah, Bu. Materi keempat udah. Oke, Ya. berarti materinya sudah diterima kan? Nah, nanti tolong dikerjakan ya. Latihannya tadi, apa namanya, eh 1 sampai 6 ya. 1 sampai 6. Bab 4. Berarti pertemuan kelima belum di belum dikasih ya, Mbak. Belum, Bu. Hmm. Bukti 2 kolom. Ya, nanti saya kirimkan ya, atau ditaruh di mana, di Drive mana gitu ya. Oke, Bu. Jadi mungkin kita ini kok materinya ini. Oke. Karena saya nanti ini ya, teman-teman jam 2 ada kegiatan ya, ada kegiatan ini. Jadi saya zoomnya sampai jam 2. Nanti kalian apa namanya lanjutkan untuk latihan soalnya. Cuman mau saya kasih materi sedikit lagi. Bentar. Pertemuan kelima apa ya? Pertemuan kelima, keempat, bukti 2 kolom. Ini sebentar. Nih. Oke, selanjutnya adalah materinya. Kita lanjutin materinya dulu ya. Itu adalah bukti 2 kolom ya. Nah, di sini. Jadi bukti 2 kolom dan dalil ya. Nah, di sini kita sudah beranjak ke sini. Di sini jadi kita nanti menuju ke membuktikan atau menalar deduktif dengan bukti 2 kolom ya. Jadi bukti 2 kolom di sini adalah membuktikan ya serangkaian paparan penalaran deduktif menggunakan 2 kolom. Jadi penalaran dari sesuatu yang umum hingga menjadi sesuatu yang khusus dengan menggunakan kemampuan kognisi sintesis atau menggunakan jika A maka B. Ini jika A maka B ya. Salah simbolnya ya. Tanda panah.
Oke. Kemudian, nah di dalam pembuktian dua kolom di sini ya, kita mulai dengan bagian yang diketahui ya, bagian diketahui, kemudian dilanjutkan dengan penjabaran penalaran secara deduktif, kemudian menghasilkan kebenaran yang konsisten. Jadi kebenaran akhir, kebenaran pada bagian yang harus dibuktikan. Oke, ya. Jadi di dalam membuktikan dua kolom nanti itu dimulai dari bagian yang diketahui, kemudian dilanjutkan dengan penjabaran penalaran secara deduktif ya, menghasilkan kebenaran konsisten. Jadi kebenaran akhir pada bagian yang harus dibuktikan. Contoh di situ ya. Jadi pembuktian dua kolom di sini adalah kolom pertama itu pernyataan, kolom kedua itu argumen atau alasan. Jadi kalau yang tadi ya sebelumnya itu kita belum menggunakan dua kolom, jadi kita bebas ya. Maksudnya itu apa yang diketahui, kesimpulannya apa, alasannya apa. Nah, begitu kita sudah tahu bagaimana membuktikan dua kolom di sini, maka kita menggunakan bukti dua kolom di situ. Yang sebelah kiri itu pernyataan, yang sebelah kanan itu adalah alasan. Misalnya di sini diketahui ukuran sudut ABC itu 70. Ukuran sudut ACB itu 70. Buktikan. Nah, sudut ABC kongruen dengan sudut ACB. Jadi kita menganalisis lebih dulu nih ya. Ukuran ABC di sini adalah 70 gitu ya. Apa namanya? Ukuran di sini itu 70 gitu ya. Kemudian ACB itu juga 70 ya. Nah, buktikan di sini apakah sudut ABC itu kongruen dengan sudut ACB. Nah, di sini pernyataan 1 ya. Besar sudut ABC 70. Alasannya diketahui. Ya, karena ini diketahui kan, soalnya diketahui. Kemudian sudut ACB 70 diketahui. Besar sudut ABC itu sama dengan besar sudut ACB, postulat transitif untuk sudut ya kan. Nah, baru kemudian sudut ABC itu adalah kongruen sudut ACB. Di sini lawan definisi. Sudut yang kongruen adalah sudut yang sama ukurannya. Kemudian harus ditulis terbukti. Ya. Jadi saya ulang, kalau bukti dua kolom, sebelah kiri pernyataan, sebelah kanan pernyataan. Nah, di dalam menuliskan di sini harus runtut ya. Misalnya apa yang diketahui, kemudian untuk menuju kesimpul buktinya, buktikan ini, nah itu apa langkah-langkah yang ini. Jadi harus ditulis secara sistematis. Oke ya, gitu ya. Nah, sekarang kita beranjak ke dalil. Nah, tadi ada postulat, ada definisi, ada postulat. Nah, sekarang dalil. Nah, dalil itu apa sih? Dalil itu adalah pernyataan ya, pernyataan yang bukan pernyataan pangkal. Artinya apa? Pernyataan yang masih harus dibuktikan dengan menggunakan penalaran deduktif. Jadi, format penulisan dalil itu adalah jika A maka B gitu ya, bagian yang diketahui, maka B bagian yang harus dibuktikan. Ya. Jadi, tapi tidak semua dalil itu ditulis dalam format jika A maka B. Akan secara redaksional penulisannya selalu mudah untuk diubah menjadi jika A maka B. Itu kita beranjak ke dalil. Ya, misal, berarti artinya kalau ada dalil, artinya dia itu untuk menguji kebenarannya harus dibuktikan gitu ya. Berbeda dengan postulat tadi. Postulat tadi kan termasuk pernyataan pangkal. Misalnya, jika dua sudut adalah sudut siku-siku, maka dua sudut tersebut adalah kongruen.
Ya, jika dua sudut adalah sudut siku-siku, maka dua sudut tersebut kongruen. Jadi misalnya diketahui di sini ada sudut ABC itu sudut siku-siku, sudut DEF itu sudut siku-siku. Buktikan apakah sudut ABC itu kongruen dengan sudut DEF. Maka kita buktikan dengan menggunakan bukti dua kolom di sini. Jadi yang sebelah kiri itu adalah pernyataan, sebelah kanan itu adalah alasan. Setiap kita menuliskan berarti apa namanya di bawahnya harus secara runtut ya. Misalnya pernyataan pertama, sudut ABC sudut siku-siku. Diketahui kan dari soalnya ya. Nah, kalau sudut ABC siku-siku artinya besar sudut ABC itu 90. Alasannya definisi, bunyinya apa? Sudut siku-siku adalah sudut yang ukurannya 90. Kemudian nomor 3, sudut DEF sudut siku-siku. Alasannya diketahui. Maka yang keempat adalah besar sudut DEF juga 90. Alasannya definisi. Nah, jika ada definisi yang sudah ada sebelumnya, misalnya nomor 2 di sini definisinya sama nih nomor 4. Kalian cukup menuliskan definisi sama dengan nomor 2. Kalau misalnya nggak mau menulis lagi ya, nggak apa-apa. Tapi definisi yang mana? Definisi sama dengan nomor 2. Oke, nah sekarang besar sudut ABC sama dengan besar sudut DF, postulat transitif. Kemudian sudut ABC kongruen dengan sudut DEF, lawan definisi. Sudut yang kongruen adalah sudut yang sama ukurannya. Jangan lupa ditulis terbukti. Tuh ya, itu untuk apa namanya dalil. Sama seterusnya, jika dua sudut adalah sudut lurus ya, maka dua sudut tersebut kongruen. Ya, misalkan di sini diketahui sudut ABC sudut lurus, sudut DEF sudut lurus, buktikan sudut ABC kongruen dengan sudut DEF. Nah, kita buktikan menggunakan dua kolom, pernyataan, alasan. Jadi apa sih yang diketahui? Sudut ABC sudut lurus. Ya, sudut ABC sudut lurus diketahui. Kalau sudut lurus artinya apa? Besar sudut ABC 180. Definisi. Sudut lurus adalah sudut yang ukurannya 180. Kemudian pernyataan ketiga, sudut DEF sudut lurus. Alasannya adalah diketahui. Kemudian pernyataan nomor 4, ukuran sudut DEF 180. Yang ini definisi sama dengan nomor 2. Kemudian besar sudut ABC sama dengan besar sudut DEF, postulat transitif. Maka sudut ABC kongruen dengan sudut DEF, lawan definisi. Sudut yang kongruen adalah sudut yang sama ukurannya. Gitu ya. Apa namanya? Seperti itu. Kemudian di sini ada contoh yang contoh ya, misalnya ada gambar gitu ya. Kemudian diketahui sudut 1 dan sudut 2 itu berkomplement. Kemudian garis AB tegak lurus garis BE ya. Buktikan bahwa sudut ABE kongruen dengan sudut CDE. Nah, kita buktikan dengan menggunakan dua kolom tadi, pernyataan, alasan. Yang pertama, dari soal apa nih? Sudut 1 dan sudut 2 berkomplement. Diketahui. Berarti sudut CDE itu sudut siku-siku. Definisi, dua sudut yang berkomplement adalah dua sudut jumlah ukurannya ukuran sudut siku-siku. Terus diketahui apa? Garis AB tegak lurus BE diketahui sudut ABE sudut siku-siku ya ada kalau nggak salah definisi 13 ya, dua garis yang saling tegak lurus ada dua garis berpotongan membentuk sudut siku-siku. Kemudian sudut ABE kongruen dengan sudut CDE. Dalil, jika dua sudut adalah sudut siku-siku, maka sudut tersebut adalah kongruen. Ada dalil bunyinya. Baru terbukti. Gitu ya. Mungkin sampai sini dulu ya. Jadi itu sebagai pengantar untuk apa namanya bukti dua kolom ya. Nanti minggu depan dilanjutkan. Jadi karena saya jam 2 mau izin dulu ya. Jadi nanti tolong dikerjakan soal yang tadi apa namanya?
yang pertemuan keempat ya nanti dikumpulkan ke di drive-nya ya. Untuk materi pertemuan 5 saya akan kirimkan ke ke apa namanya? PC-nya ya. Nah, nanti hmm, kalau kuliah saya nanti saya infoin lagi ya, Mbak PJ ya. Kalau bisa untuk pertemuan nanti sama saya itu karena saya setiap Senin ini ada tugas yang baru ya, jadi nggak bisa full. Udah saya kirim ya. Jadi gitu dulu ya teman-teman ya untuk pertemuan hari ini ya. Masuk semua nggak hari ini? Di sini 38, Masuk semua, Ibu. saya 1, jadi 39. Oke, masuk semua. Oke, mungkin di ini dulu, di apa itu namanya, foto dulu, screenshot dulu untuk kehadirannya. Ya, silahkan. Oke, Medi minta tolong ya, Matt. Oke. 1, 2, 3. Makasih Medi, makasih semuanya. Udah ya, nggak terasa ya. Ada berapa sih 2 ya? Oke, baik. Terima kasih ya semuanya ya. Alhamdulillah sudah selesai. Nanti silakan dilanjutkan masing-masing menulis di bukunya masing-masing. Kemudian nanti diupload di drive-nya untuk tugasnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih kasih. banyak, Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam.